Shalom Bapak Ibu dari Komisi Usia Lanjut Simeon Hana GKI Muntilan. Apa kabarnya? Saya berharap Bapak Ibu senantiasa dilindungi dan diberkati Tuhan dengan kesehatan, sukacita, semangat, dan iman pengharapan teguh dalam menjalani kehidupan ini. Setelah sekian lama kita tidak berjumpa, puji Tuhan, melalui renungan Simeon Hana GKI Muntilan saat ini, kita dapat melepas rindu dan dapat tetap terus saling menguatkan di dalam Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan atas segala berkat, rahmat, dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami. Dan saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus bekerja memberi kami hikmat agar kami dapat mengerti firman Tuhan dan memberikan kami hati yang taat melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab terambil dari Kitab Keluaran pasal 13 ayat 21 dan 22. Keluaran 13 ayat 21 dan 22 berbunyi demikian. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam di dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari, dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Tema firman Tuhan pada hari ini adalah penyertaan Tuhan sumber kekuatan kita. Suatu pagi ada seorang bapak tua dengan suaranya yang marah menghubungi bapak pendetanya melalui HP. Bapak tua itu dengan nada frustrasi berkata demikian. Mulai sekarang saya tidak akan lagi mau jadi orang Kristen. Buat apa menjadi orang Kristen kalau dalam hidup saya hanya ada musibah, gagal, dan kemalangan? Apalagi karena pandemik ini. Usaha saya bangkrut. Saya tidak bisa kemana-mana, hanya bisa di rumah saja. Rentan terserang virus corona. Gak bisa beribadah di gereja seperti dulu. Bahkan ada banyak orang yang harus mati karena corona ini. Kayaknya firman Tuhan yang saya dengar selama ini hanya omong kosong dan janji palsu saja. Mulai sekarang saya tidak akan mau percaya kepada Tuhan Yesus. Dengan perasaan kesal dan tanpa memberi kesempatan pada bapak pendetanya untuk menanggapi, bapak tua itu langsung menutup teleponnya. Dalam pergumulan iman seperti ini, orang sering bertanya, apa arti penyertaan Tuhan? Bila konsep pemahamannya keliru, maka bisa jadi orang itu akan mundur dari imannya. Jika demikian, apa arti penyertaan Tuhan sesungguhnya? Pertama, penyertaan Tuhan bukan berarti Tuhan selalu menjamin hidup umatnya bebas dari masalah. Bapak Ibu Simeon Hana yang dikasihi Tuhan, salah satu harapan kita sebagai orang Kristen adalah bahwa masalah-masalah hidup kita berkurang atau bahkan hilang. Tetapi apakah hal itu sesuai firman Tuhan? Melalui pembacaan firman Tuhan pada hari ini, Keluaran 13 ayat 21 dan 22, kita mengetahui bahwa bangsa Israel dibebaskan Tuhan keluar dari Mesir di bawah pimpinan Musa. Dari bacaan firman Tuhan jelas bahwa Tuhan menyertai bangsa Israel. Namun apa yang terjadi dalam perjalanan mereka selanjutnya? Ternyata masalah demi masalah datang menerpa mereka. Salah satu masalah yang mereka alami adalah di dekat Pi Hahirot di depan Baal Zefon. Bangsa Israel sangat ketakutan dikejar pasukan Mesir yang berada di belakang mereka. Sedangkan di depan mereka terhalang oleh Laut Teberau. Itu ada dalam Keluaran 14. Apakah sungguh Tuhan menyertai mereka? Jika ya, mengapa faktanya mereka mengalami masalah yang buntu itu? Jika tidak, mengapa tiang awan dan tiang api masih ada di depan mereka? Pertanyaan yang sama bisa kita ajukan ketika kita mengalami badai persoalan hidup. Bapak Ibu Simeon Hana yang saya kasihi,
Jika kita mengerti arti penyertaan Tuhan dengan benar, maka kita tidak akan frustrasi dan bersungut-sungut kepada Tuhan. Karena Tuhan memang tidak pernah berjanji bahwa hidup kita akan selalu terbebas dari masalah. Yang kedua, penyertaan Tuhan bukan berarti bahwa Tuhan menjamin hidup umatnya berkecukupan senantiasa. Setelah Tuhan menolong bangsa Israel lepas dari Laut Teberau dan bebas dari kejaran pasukan Mesir, mereka melanjutkan perjalanan yang panjang di padang gurun Syur. Di tengah terik panas matahari dan debu tebal, mereka terus berjalan di padang gurun itu selama 3 hari, dan mereka mengalami kekurangan air minum. Tubuh mereka letih dan lelah. Mereka mulai khawatir, frustrasi, dan berkeluh kesah mengapa Tuhan membiarkan mereka mengalami kelelahan dan kehausan itu. Puncak kekecewaan mereka terjadi ketika mereka sampai di Mara. Pada Keluaran 15, mereka melihat mata air di padang gurun. Mereka berebut mengambil air itu dan meminumnya. Tetapi ternyata air itu pahit rasanya. Pada Keluaran 15 ayat 24, lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, apakah yang akan kami minum? Tiang awan dan tiang api masih ada di depan mereka. Tetapi faktanya mereka mengalami kesulitan air yang menjadi salah satu kebutuhan pokok mereka pada saat itu. Demikian juga dalam kehidupan orang Kristen pada saat ini. Ada banyak orang Kristen termasuk kita selalu mengkaitkan penyertaan Tuhan dengan materi-materi yang kita butuhkan, yang kita minta kepada Tuhan. Memang Tuhan sungguh mengetahui dan peduli dengan setiap kebutuhan kita, dan Dia memberikan apa yang kita butuhkan. Tetapi Tuhan tidak pernah berjanji bahwa Tuhan akan mencukupkan bahkan melimpahkan kita dengan segala materi. Ada kalanya Tuhan mengizinkan kita mengalami kesulitan dengan maksud agar kita tidak mengandalkan kekuatan manusia, melainkan kita belajar bersandar penuh kepada Tuhan dan mengucap syukur atas segala berkat Tuhan. Kalau begitu, apa artinya penyertaan Tuhan yang sesungguhnya? Yang ketiga, penyertaan Tuhan berarti Tuhan hadir dan berfirman kepada kita. Pada saat Musa, bangsa Israel terjebak di Pi Hahirot, di depan mereka ada Laut Teberau, di belakang mereka ada pasukan Mesir yang menyerang. Mereka mengalami kehadiran Tuhan yang berfirman untuk menolong mereka keluar dari jalan buntu itu. Pada Keluaran 14 ayat 15 dan 16 berkata, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat, dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan di tengah-tengah laut di tempat kering. Dengan tongkat yang dipegang Musa diulurkanlah ke atas laut itu, maka terbelahlah laut itu, sehingga bangsa Israel dapat berjalan di tengah-tengah laut yang mengering. Sedangkan ketika pasukan Mesir menyeberangi laut yang kering itu, Tuhan berfirman kepada Musa untuk mengulurkan tangannya yang sedang memegang tongkat itu ke atas laut itu, sehingga air laut itu kembali tertutup dan menenggelamkan seluruh pasukan Mesir. Akhirnya bangsa Israel dibebaskan Tuhan dari Laut Teberau dan dari kejaran pasukan Mesir. Bapak Ibu Simeon Hana yang dikasihi Tuhan, bukan berarti bahwa orang Kristen tidak boleh kaya dan berprestasi dalam hidupnya. Tetapi bila kita memperoleh kekayaan dan memiliki segudang prestasi, namun Tuhan tutup mulut dan memalingkan wajahnya dari kita, apa arti semua itu? Bahkan apa yang kita miliki bisa menjadi kehancuran dalam hidup kita bila Tuhan meninggalkan kita. Tetapi jika sampai saat ini Tuhan masih mau menegur kita, walaupun itu menyakitkan, maka kita harus tetap bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan tetap mengasihi kita dan kita mau belajar menaati setiap firman-Nya. Jika waktu kita mendengarkan renungan firman Tuhan, lalu firman itu seakan menegur dan jelek menusuk hati kita, maka sesungguhnya itulah bentuk penyertaan Tuhan.
ketika kita merasa takut atau sedih, dan firman-Nya menguatkan dan menghibur kita. Ketika kita mengalami putus asa dan kehilangan arah, dan firman-Nya memberi pengharapan dan memberi petunjuk kepada kita, maka itulah bentuk penyertaan Tuhan dan lain sebagainya. Yang keempat, penyertaan Tuhan berarti Tuhan menuntun kita pada jalan yang benar. Ketika kita mengalami persoalan hidup yang berat, kadang kita bertanya, apakah Tuhan sungguh memimpin kita pada jalan yang benar? Jika ya, mengapa jalan Tuhan ini begitu sulit? Ketika bangsa Israel mengalami kesulitan air di Mara, bangsa Israel berpikir bahwa Tuhan menuntun mereka di jalan yang salah. Namun setelah Tuhan menolong mereka dengan mengubah air yang pahit menjadi manis, dan mereka dapat minum, kemudian mereka melanjutkan perjalanan sampai di Elim. Pada Keluaran 15 ayat 27 dikatakan, dan sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Fakta ini pasti menyentak dan menyadarkan bangsa Israel bahwa ternyata Tuhan menyertai perjalanan hidup mereka sampai ke Elim yang jaraknya hanya 7 mil atau sekitar 11 km dari Mara, tempat mereka berkeluh kesah itu. Seandainya mereka percaya bahwa Tuhan selalu menuntun mereka pada jalan yang benar, maka tentu mereka tidak akan bersungut-sungut. Demikian juga dalam kehidupan kita saat ini, dalam menghadapi persoalan pandemik dan masalah lainnya. Jangan pernah kita berpikir bahwa Tuhan sedang membawa kita pada jalan yang salah. Ia adalah Tuhan yang Maha Tahu dan Maha Bijak. Jalan Tuhan tidak pernah salah sekalipun kita diizinkan mengalami persoalan. Di tengah persoalan pandemik ini, sebenarnya ada banyak kuasa, hikmat dan berkat Tuhan yang telah, sedang, dan akan selalu Tuhan berikan kepada kita sebagai bukti nyata penyertaan-Nya dalam hidup kita, sebagai bukti bahwa jalan Tuhan tidak pernah salah, melainkan jalan Tuhan adalah jalan yang terbaik, terindah, dan termanis dalam kehidupan kita. Kini kita mengerti bahwa penyertaan Tuhan berarti bahwa Tuhan selalu hadir dan berfirman kepada kita, dan Tuhan menuntun kita pada jalan yang benar. Karena itu, marilah kita tetap beriman teguh, tidak goyah, tetap berpengharapan dan semangat dalam menjalani hidup ini. Yakinlah bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Bahkan penyertaan Tuhan menjadi sumber kekuatan kita. Bersabarlah, suatu hari kelak kita akan melihat pekerjaan dan pelangi kasih Tuhan yang indah dalam hidup kita. Lihatlah ke depan, berjalanlah terus. Ada Elim yang Tuhan sediakan sebagai tempat kelepasan dan kelegaan bagi jiwa dan roh kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang sungguh menghibur, menguatkan, menegur dan menyadarkan kami umat-Mu bahwa Engkau selalu setia menyertai kami. Penyertaan Tuhan selalu menjadi sumber kekuatan kami. Tuhan, kami mohon sembuhkanlah anak-anak-Mu yang mengalami pergumulan sakit penyakit. Berikanlah kesehatan kepada setiap kami, khususnya di tengah pandemik ini. Tuhan, lindungilah kami dari penularan COVID-19. Lindungilah dan selamatkan kami dari bencana alam dan dari hal-hal yang jahat. Tuhan, berikanlah kami ketenangan, kesabaran, ketegaran dalam menghadapi setiap persoalan dan kesulitan hidup ini. Tuhan, mampukan kami taat dan setia dalam beribadah, meskipun kami masih harus beribadah secara online. Tuhan, mampukan kami taat dan setia dalam melayani dan bersaksi dimanapun kami berada. Ajar kami Tuhan untuk tetap tekun berdoa dan berdoa syafaat bagi keluarga, saudara, teman, sahabat, tetangga, dan masyarakat bangsa negara kami. Tuhan, berkatilah pasangan hidup kami dan seluruh anggota keluarga kami di dalam kesehatan, di dalam iman pengharapan, di dalam pendidikan dan pekerjaan, di dalam mencari pasangan hidup, di dalam menantikan keturunan, dalam menjalani kehidupan rumah tangga mereka.
Tuhan berkatilah para pemimpin dan pemerintahan di negeri ini. Tuhan berikan hikmat kebijaksanaan dalam mengambil setiap kebijakan, peraturan, dan program-program yang dapat mengatasi pandemi COVID-19 dan persoalan yang lainnya. Hanya ke dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus yang hidup, kami berdoa. Amin. Renungan Simeon Hana GKI Muntilan hari ini telah selesai. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Shalom. Hidup ini sudah jadi berkah.